Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu sendirian Nadia Rosaria dan Yuli Budiasi. Kami akan membahas mengenai Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang disingkat dengan TPACK. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas 6 pokok bahasan, yaitu pengertian TPACK, konsep TPACK dalam pembelajaran abad 21, komponen penyusun kerangka TPACK, kriteria penilaian TPACK guru, kelebihan dan kekurangan TPACK, dan contoh TPACK dalam pembelajaran IPA. Kita bahas dari yang pembahasan pertama, yaitu pengertian TPACK. TPACK menurut MISRA tahun 2016 yaitu suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintegrasikan sebuah teknologi di lingkungan pembelajarannya. Jadi intinya TPACK adalah suatu kerangka kerja yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk yang dilakukan oleh Sulman tahun 1986 tentang Pedagogical Content Knowledge atau yang disingkat dengan PCK. Nah, Sulman tahun 1987 dalam jurnalnya berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogis umum dan pengetahuan materi pelajaran seperti IPA secara terpisah kurang memadai. Sebagai gantinya adalah diperlukan landasan pengajaran yang berada pada bersinggungan antara konten, materi pelajaran, dan pedagogi. Pengembangan TPACK dari PCK oleh guru sangat penting untuk dilakukan agar pengajaran dengan integrasi teknologi menjadi lebih efektif. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu konsep TPACK dalam pembelajaran abad 21. Menurut Kohler dan Misra tahun 2008, pembelajaran abad 21 ini membuat guru dihadapkan pada permasalahan yang kompleks dengan tuntutan yang dinamis, sehingga mereka harus menerima dan menyambut dunia pendidikan guru abad ke-21 ini. Banyak peneliti yang mengusulkan pengintegrasian antara teknologi, pedagogi, dan konten dalam pengajaran dengan cara yang sama seperti yang diusulkan oleh Sulman dalam mengusulkan PCK. Kemudian Kohler dan Misra mengusulkan TPACK ini. TPACK ini diusulkan sebagai kerangka kerja dinamis untuk menggambarkan pengetahuan yang dapat diandalkan oleh guru dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran di samping membimbing siswa untuk berpikir dan belajar dengan menggunakan teknologi dalam berbagai persoalan. Menurut Kohler dan Misra tahun 2008 dalam jurnalnya menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh banyak guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai sebuah masalah yang kompleks dan masalah yang tidak struktur yang melibatkan interaksi dari berbagai faktor. Mereka juga menjelaskan TPACK sebagai suatu kerangka pengetahuan yang cukup fleksibel yang perlu dikembangkan oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu komponen penyusun kerangka kerja TPACK. Berikut ini gambar kerangka kerja TPACK. Jadi bisa dilihat di sini di model kerangka TPACK ini terdapat 3 komponen pengetahuan guru, yaitu materi, bidang studi atau content knowledge yang disingkat dengan CK, kemudian pedagogical knowledge atau yang disingkat dengan PK, kemudian technological knowledge atau yang disingkat dengan TK. Nah, 3 interseksi ini sama pentingnya, mereka saling terintegrasi sehingga menghasilkan komponen lainnya. Seperti pedagogical knowledge atau PK itu terintegrasi dengan content knowledge, itu akan menghasilkan pedagogical content knowledge ya atau PCK yang diusulkan oleh Sulman tahun 1986. Kemudian integrasi antara pedagogical knowledge dengan technological knowledge atau TK itu akan menghasilkan technological pedagogical knowledge atau TPK. Kemudian TK dengan CK terintegrasi akan menghasilkan technological content knowledge atau TCK. Nah, pengintegrasian antara 3 yaitu PK, TK, dan CK itu nanti akan menghasilkan yang namanya Technological Pedagogical Content atau TPACK ini. Kita akan bahas satu persatu komponen
dari TPACK ini, yaitu yang pertama pengetahuan konten materi atau content knowledge atau yang disingkat dengan CK. Nah, content knowledge ini adalah pengetahuan guru tentang bidang studi yang dipelajari atau yang akan diajarkan kepada siswa. Pengetahuan materi bidang studi ini dapat berupa pengetahuan tentang konsep, teori, gagasan, kerangka organisasi konsep, bukti-bukti empiris, juga praktek dan pendekatan yang baku dalam mengembangkan pengetahuan tersebut menurut Sulman tahun 1986. Pengetahuan dan karakteristik inquiry antara bidang studi satu dengan bidang studi yang lainnya itu bisa sangat berbeda dan guru itu harus tahu, harus paham lebih baik bidang studi yang akan mereka ajarkan kepada siswa. Contoh konsep pada jenjang SMP yaitu konsep pengukuran satuan baku, satuan tak baku, satuan besaran pokok, besaran turunan. Nah, tentunya dan juga akan berbeda pada konsep pada jenjang SMP, SMA, yaitu konsep asam basa, konsep indikator alami, indikator asam basa buatan, pH larutan, tetapan ionisasi asam basa, dan lain sebagainya. Komponen selanjutnya yaitu pengetahuan pedagogi atau pedagogical knowledge atau yang disingkat dengan PK. Pedagogical knowledge di sini adalah pengetahuan guru tentang proses dan praktek pembelajaran atau metode mengajar. Nah, guru yang memiliki pengetahuan pedagogi yang baik itu akan memahami bagaimana siswa membangun pengetahuan dan memperoleh keterampilannya, serta bagaimana siswa mengembangkan habit of mind dan sikap belajar yang positif. Guru itu sangat memerlukan pengetahuan tentang teori belajar kognitif dan sosial serta teori perkembangan peserta didik. Nah, misalkan konstruktivisme, scientific approach, discover learning, problem based learning, project based learning, metode tanya jawab, metode diskusi, metode presentasi, metode observasi atau praktikum. Kemudian komponen selanjutnya yaitu pengetahuan teknologi atau technological knowledge atau yang disingkat dengan TK. Teori mediasi teknologi mengasumsikan bahwa baik guru dan teknologi mengambil peran aktif dalam membentuk lingkungan belajar. Guru itu bisa menggunakan teknologi secara kreatif. Guru juga membutuhkan pengetahuan yang baik tentang kemampuan teknologi tertentu untuk mengajarkan kepada siswa pada materi pembelajaran tertentu. Nah, pengetahuan teknologi menyiratkan pengetahuan tentang kemampuan teknologi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Kemudian komponen selanjutnya masih dengan technological knowledge atau TK. Contoh-contoh dari teknologi yang digunakan pada saat ini yaitu synchorous teknologi dan asynchronous teknologi. Contoh dari synchorous teknologi yaitu telepon, broadcast video, radio broadcast, internet chat, video conferencing, net meeting. Nah, sedangkan contoh dari asynchronous teknologi misalkan voicemail atau fax, video cast, audio cast, internet conference, email, atau print material. Kemudian komponen selanjutnya yaitu PCK atau Pedagogical Content Knowledge, pengetahuan pedagogi konten materi. Nah, PCK ini yang diusulkan oleh Sulman tahun 1986 dan merupakan pengintegrasian antara pedagogical knowledge dan content knowledge. Nah, PCK itu adalah pertimbangan bagaimana cara pengetahuan khususnya IPA itu dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh siswa. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memungkinkan guru menjadi efektif adalah guru yang kaya PCK. Nah, bentuk pengetahuan profesional ini dicetuskan pertama kali oleh Sulman tahun 1987 yaitu khusus topik unik bagi guru dan hanya dapat diperoleh melalui praktek. Konstruk akademik PCK adalah pengakuan bahwa pengajar bukan sekedar memindahkan konsep dan keterampilan dari guru kepada siswa, tetapi juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan on the spot yang
kompleks, dan problematik. Menurut Magnusson, Krajcik dan Borko tahun 1999 menjelaskan bahwa PCK sebagai pengetahuan profesional guru itu terdiri dari 5 komponen dan guru berpengalaman akan menerapkan komponen tersebut. Yaitu yang pertama, orientasi terhadap pengajaran, pengetahuan kurikulum, pengetahuan asesmen, pengetahuan pemahaman siswa tentang konten bidang studi, pengetahuan strategi pembelajaran. Kemudian komponen selanjutnya yaitu pengetahuan teknologi konten materi atau teknologika content knowledge yang merupakan pengintegrasian antara teknologi knowledge dan content knowledge. Nah, TCK ini adalah pengetahuan tentang bagaimana konten dapat diteliti atau diwakili oleh teknologi. Misalnya, menggunakan simulasi komputer untuk mewakili dan mempelajari gerakan kerak bumi. Contoh lainnya, penggunaan Google Drive yang berisi LKS pada materi alat-alat laboratorium, penggunaan Prezi dan YouTube dalam pembelajaran pengukuran, misalkan Edmodo digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan tugas tentang soal besaran pokok dan besaran turunan. Komponen selanjutnya yaitu pengetahuan teknologi pedagogi atau teknologika pedagogical knowledge atau TPK yang merupakan pengintegrasian antara teknologi knowledge dengan pedagogi knowledge. Nah, TPK adalah pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat memfasilitasi pendekatan pedagogik seperti menggunakan diskusi ansikorus seperti forum untuk mendukung konstruksi sosial pengetahuan. Nah, TPK membutuhkan pemahaman keuntungan dan kerugian teknologi yang dibutuhkan yang diterapkan dalam konteks materi pelajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran. Contohnya TCK ini yaitu aplikasi Prezi untuk memfasilitasi inquiry terbimbing dalam diskusi indikator asam basa, YouTube juga sama, dan Google Drive berisi lembar kerja siswa atau LKS untuk memfasilitasi discover learning dalam investigasi indikator alami. Kemudian gabungan dari ketiganya yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge itu akan menghasilkan pengetahuan teknologi pedagogi yang disingkat dengan TPACK. Nah, TPACK dapat dideskripsikan sebagai pengetahuan guru tentang kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan teknologi, sementara membimbing siswa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang studi tertentu, misalkan IPA, dengan menggunakan pendekatan pedagogi yang memadai. Komponen PCK yang mendukung pengajaran IPA dengan teknologi menurut NIS tahun 2005 dalam jurnalnya yaitu yang pertama konsepsi penyeluruh tentang tujuan mengintegrasikan teknologi atau ICT dalam pengajarkan topik IPA tertentu, pengetahuan tentang kurikulum IPA dan bahan ajar IPA yang terintegrasi teknologi atau ICT dalam pembelajaran topik IPA tertentu. Kemudian pengetahuan tentang pemahaman siswa, pikiran siswa, dan belajar materi IPA dengan integrasi teknologi atau ICT. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan representasi untuk kegiatan pembelajaran topik IPA tertentu dengan teknologi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai kriteria penilaian TPACK guru akan dilanjutkan oleh Yuli Budiasi. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang kriteria penilaian TPACK guru. Kriteria penilaian TPACK guru dapat dinilai dari 5 level dengan menggunakan model Roger tentang keputusan yang inovatif. Menurut NES, level ini ada yang pertama yaitu recognizing atau pengetahuan, di mana guru bisa menggunakan teknologi atau ICT dan mengenali keselarasan teknologi atau ICT dengan konten namun tidak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang mereka lakukan.
Yang kedua yaitu accepting atau persuasi, di mana guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menunjukkan pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga adapting atau keputusan, di mana guru terlibat dalam aktivitas yang mengarahkan pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak belajar IPA dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Yang keempat, exploring atau implementasi, di mana guru secara aktif mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Dan terakhir yaitu yang kelima, advancing atau konfirmasi, di mana guru mengevaluasi hasil dari pengambilan keputusan tentang mengintegrasikan sikap pembelajaran IPA dengan teknologi yang sesuai. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari TPACK. Kelebihan dari TPACK menurut Stolesus dalam 2015, penggunaan teknologi pedagogi content knowledge atau TPACK dalam praktik dan penelitian pembelajaran memiliki beberapa kelebihan penting, antara lain kelebihannya yaitu teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat merepresentasikan konten dan pedagogik yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, dengan eksplorasi integrasi TIK di ruang kelas dengan menekankan keterkaitan antara teknologi, pedagogi, dan konten, kerangka kerja ini memiliki fondasi teoritis yang cukup mapan. Yang ketiga, dengan terus menyadari 3 aspek utama teknologi, yaitu teknologi, konten, dan pedagogik, kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Menurut Kohler, Hall, Burt, dan Wald tahun 2011, meskipun memiliki beberapa kelebihan, TPACK juga memiliki 2 kelemahan. Antara lain yaitu teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat mempresentasikan konten dan pedagogik yang tidak ada sebelumnya. Kedua, kebanyakan teknologi yang digunakan guru biasanya tidak dirancang untuk tujuan pendidikan, misalnya digunakan untuk perkantoran, bisnis, dan lain-lain. Contoh dari TPACK dalam pembelajaran IPA. Di sini saya menanyakan tentang contoh pada materi topik pemanasan global. Nah, dalam topik ini, apabila menggunakan TPACK, akan timbul beberapa pertanyaan. Antara lain, apakah maksud Anda siswa belajar topik ini? 2. Mengapa penting bagi siswa untuk mempelajari topik ini? Apalagi yang Anda ketahui tentang ide-ide ini yang Anda harapkan belum diketahui oleh siswa? Apakah kesulitan dan keterbatasan dalam mengajarkan topik ini? Apakah pengetahuan Anda tentang cara berpikir siswa yang mempengaruhi cara Anda mengajar ide-ide ini? Adakah faktor lain yang mempengaruhi Anda dalam mengajarkan ide-ide tersebut? Bagaimana prosedur pengajaran Anda? Dan alasan khusus menggunakan prosedur melibatkan siswa. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa siswa telah memahami dan kebingungan ini? Baiklah, di sini saya akan menayangkan contoh RPP yang menggunakan TPACK. Bisa dilihat dari pendekatan model dan metode pembelajaran. Di situ model yang digunakan yaitu inquiry terbimbing. Kemudian bisa dilihat juga pada alat dan media. Di sini alat dan media menggunakan LCD, laptop, handphone, dan beberapa alat lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.